Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Darnan Cahyo 2910 mdpl Jalur Mati Alas Merapi. Cerita ini ditulis oleh Dioseta. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jalur Mati Alas Merapi. Si pengumurah dewa tanpa nyata dan tetap. Pocong-pocong berdiri dalam kelompok di berbagai sudut desa, diam seperti patung dengan mata hitam yang kosong. Sementara di langit, roh-roh bergentayangan semakin banyak, seolah tertarik ke desa ini oleh kekuatan yang tidak terlihat. Aku menghirup napas dalam-dalam, bayangan tentang dunia manusia terasa semakin jauh. Aku tersentak, sesuatu melompat ke bahuku. Refleks tanganku hampir saja menghantam sosok itu sebelum aku menyadari siapa yang kini bertengger di bahuku. Kliwon. Kera kecil berbulu lebat itu mengeram pelan, matanya yang tajam menatap sesuatu di kejauhan. Aku mengikuti arah pandangnya. Di sana dua pria tua berdiri di antara kerumunan. Pakaian mereka berbeda dari yang lain, seperti jubah tapi lebih sederhana, dihiasi manik-manik dan kain kuning kecoklatan. Aku sempat berpikir mereka hanya bagian dari makhluk gaib di sini. Tapi saat Kliwon mengarahkan wajah ke sisi lain, aku melihat sosok nenek tua bertongkat dengan kalung yang terbuat dari tulang tergantung di lehernya. Mereka berbeda. Maksudnya kita harus mewaspadai mereka. Kliwon mengangguk, aku menelan ludah. Mereka bukan bagian dari dunia ini. Mereka bukan makhluk desa gaib ini. Mereka adalah manusia, orang-orang yang datang ke tempat ini untuk mencari sesuatu, kesaktian, ilmu hitam, atau sesuatu yang lebih mengerikan dari itu. Kliwon mengeram sekali lagi sebelum melompat ke atap rumah, menghilang dalam kegelapan. Aku tak tahu apa yang sedang ia lakukan, tapi firasatku mengatakan bahwa ia melindungi kami dengan caranya sendiri. Kak, Rel, itu. Aku menunjuk ke arah sekelompok roh yang mengenakan pakaian pendaki. Salah satunya adalah roh seorang wanita. Kami bertiga saling pandang. Tanpa membuang waktu, kami segera mendekat. Tapi semakin dekat, semakin jelas bahwa roh itu bukanlah yang kami cari. Wajahnya tidak mirip Tiwi, auranya pun terasa berbeda. Kami menghela napas kecewa. Berulang kali kami melihat roh-roh manusia yang berkeliaran di sini, tapi tidak satu pun dari mereka memiliki ciri-ciri seperti Tiwi. Aku sudah menyangka bahwa ini tidak akan semudah itu, tapi tetap saja setiap kegagalan membuat kami semakin frustasi. Aku mengalihkan pandangan ke panggung. Kerumunan semakin padat mengelilingi Wulan yang menari di bawah sinar bulan. Ia tampak luar biasa indah malam ini. Kebaya hijau yang dikenakannya berkilau di bawah cahaya. Selendang kuningnya melayang dengan gerakan yang anggun. Bahkan mahkota kecil di kepalanya berkilauan seolah memantulkan cahaya rembulan. Namun jantungku berdegup kencang. Ada sesuatu yang salah. Aku tidak tahu apa, tapi rasa cemas tiba-tiba menyelimutiku. Aku tidak bisa mengalihkan pandanganku dari Wulan. Aku merasa bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Kenapa, Lang? Raka menatapku dengan raut cemas. Aku ingin menjawab, ingin menjelaskan perasaan aneh yang menyelimutiku. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Enggak. Aku mencoba mengabaikan kegelisahanku, memaksa diriku untuk tetap tenang. Tapi entah kenapa langkahku justru bergerak sendiri semakin mendekati panggung, seperti ada sesuatu di sana yang menarikku. Sesuatu yang membuatku tidak bisa diam saja. Raka dan Farel saling berpandangan sebelum akhirnya mengikuti langkahku. Mungkin mereka juga merasakan hal yang sama.
Di atas panggung, suara gong bergema menutup rangkaian gending yang mengiringi tarian Wulan. Penonton bertepuk tangan, makhluk-makhluk itu tampak terpesona riuh dengan decak kagum. Wulan menunduk anggun, memberikan salam perpisahan sebelum turun dari panggung. Tapi saat ia mulai melangkah turun, jantungku berdebar hebat. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa ada sesuatu yang salah. Dan sebelum aku bisa berpikir lebih jauh, tubuhku sudah bergerak sendiri. Berlari sekuat tenaga menembus kerumunan. Aku tidak peduli dengan makhluk-makhluk yang berserakan di hadapanku. Aku harus sampai sebelum terlambat. Wulan, jangan turun! Aku berteriak sekeras mungkin, tapi suara itu tertelan dalam keramaian. Tidak ada yang peduli, tidak ada yang menghentikan Wulan. Aku berlari menerobos mendorong makhluk-makhluk yang tubuhnya dingin dan licin seperti ular. Nafasku terengah, kakiku nyaris tersandung beberapa kali, tapi aku tak peduli. Di panggung, Wulan mengangkat kakinya bersiap menjejakkan tanah. Dan saat kakinya menyentuh tanah, aku melihatnya dari permukaan tanah. Asap hitam berputar, perlahan membentuk tangan-tangan panjang dengan jari-jari kurus dan kuku tajam. Tangan-tangan itu merayap, bergerak seperti akar hidup, mengarah ke tubuh Wulan. Mataku membelalak. Wulan! Aku berhasil menerobos kerumunan dan langsung menarik tangan Wulan, memeluknya erat-erat. Wulan tersentak, terkejut dengan tindakanku, tapi saat ia melihat ke bawah dan menyadari keberadaan tangan-tangan hitam itu, wajahnya langsung memucat. Mereka siapa? Suaranya bergetar di hadapan kami. Dari asap yang pekat muncul sosok-sosok mengerikan. Mereka menyerupai penari seperti Wulan, tapi tubuh mereka lebih tinggi, lebih ramping dengan kulit hitam legam seperti arang terbakar. Mata mereka kuning menyala seperti mata kucing yang bersinar di dalam gelap. Dan mereka tertawa. Tawa itu bukan tawa manusia, itu tawa yang menggema, dingin merayap ke dalam tulang sumsum. Farel yang baru tiba di samping kami langsung membeku. Mereka bukan makhluk dari sini, kan? Mereka bukan bagian dari desa ini. Mereka adalah makhluk yang berniat jahat. Dan mereka datang untuk Wulan. Kita lari dulu. Aku menarik Wulan, tapi kami terjebak. Di sekitar kami makhluk-makhluk lain masih berkerumun. Tak satu pun dari mereka peduli pada kejadian ini, seolah-olah ini bukan urusan mereka. Pulang ke panggung. Mereka tidak nyerang Wulan waktu dia masih ada di atas panggung. Aku tersentak, benar. Tadi saat Wulan menari, makhluk itu tidak muncul. Mereka hanya mulai menyerang ketika Wulan turun dari panggung. Ada sesuatu tentang panggung itu. Serahkan perempuan itu, ucap salah satu makhluk bermata kuning mengeram. Mereka mulai bergerak, mengulurkan tangan-tangan mereka yang kurus dan panjang ke arah kami. Raka dan Farel langsung berusaha menghalangi, berdiri di antara Wulan dan para makhluk itu. Tapi usaha mereka sia-sia. Makhluk itu berubah menjadi asap, menembus tubuh Raka dan Farel tanpa kesulitan. Aku tidak bisa berpikir lagi. Yang ada dalam kepalaku hanya satu hal. Bawa Wulan kembali ke panggung. Aku menarik Wulan dan berlari. Napasku memburu, dadaku terasa seperti terbakar. Makhluk-makhluk itu mengeram, mengejar dengan gerakan yang aneh, seperti melayang di udara. Dan tepat saat mereka hampir meraih kami, Wulan melompat kembali ke atas panggung. Aku mengikuti, menarik Raka dan Farel agar segera ikut naik. Begitu kaki kami menjejak panggung, tiba-tiba sensasi panas langsung menjalar di tubuhku. Aku merintih kesakitan menatap lenganku yang tiba-tiba penuh bekas cakaran. Raka dan Farel juga terhuyung, nafas mereka tersengal. Kaki mereka berdarah, penuh goresan tajam seperti luka yang diiris oleh kuku yang panjang. Aku tersentak. Makhluk itu sudah menyerang kami, tapi saat kami masih di bawah, serangannya tak terlihat. Wulan memandang kami dengan wajah pucat. Kalian terluka? Aku mengangguk, masih mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi.
Kerumunan penonton yang tadi asik menonton kini mulai berbisik. Beberapa pemain gamelan menoleh ke arah kami. Bingung dengan kekacauan ini, seorang lelaki tua yang duduk di dekat gamelan bangkit berdiri. Ia mengenakan kain batik kumal, wajahnya penuh dengan kerut-kerut usia. "Pak Suryo, ada apa Wulan?" "Demit Pak Suryo, ada demit yang mengincar Wulan." Pak Suryo mengalihkan pandangannya ke bawah panggung, tatapannya langsung berubah tajam. Kalian berani mengganggu pementasan sakral ini?" Salah satu makhluk bermata kuning menyeringai. "Kami tidak mengganggu pementasan tua bangka. Penari itu sudah meninggalkan panggungnya." Mereka sudah mengincar Wulan sejak awal. Pak Surya menggeleng keras. "Tidak ada yang boleh menyentuh Wulan. Dia warga desa kami yang berharga." Makhluk-makhluk itu mendengus marah. "Sombong, makhluk rendah seperti kalian tidak berhak memerintah kami." Dan saat itu juga suara setan penari lain bergaung dari dalam kegelapan. "Tuhan kami menginginkan penari itu. Dia telah ditumbalkan untuk membangkitkan pusaka Merapi." Tubuh mereka mulai berubah, asap hitam berputar, tubuh mereka membesar menjadi lebih tinggi. Kini mereka menjulang lebih dari 3 meter. Wajah mereka semakin menyeramkan, tangan mereka semakin panjang. Mereka menggapai panggung. "Serahkan!" Aku menarik Wulan ke belakang. Pak Suryo berdiri tegap di depan kami, wajahnya penuh kemarahan. Di sekitar kami, para pemain gamelan berhamburan, sementara Raka dan Farel tampak membatu ketakutan. Aku sendiri merasakan sesuatu yang dingin merayap di tengkukku. Sebuah kekuatan besar mendekat. "Menyingkir dari panggung ini!" Suara itu menggema begitu besar hingga dadaku bergetar, seolah seluruh desa berguncang karenanya. Tiba-tiba tubuh kami terhempas ke udara, terlempar jauh dari panggung. Kami jatuh berguling-guling di antara pepohonan, di luar area pementasan. Aku menoleh dengan napas memburu. Di panggung, sosok raksasa menjulang dengan mata yang merah menyala. "Itu betul Lari. Dia yang menjaga pementasan sakral. Itulah alasan tidak ada yang berani mencari masalah di panggung." Dia berdiri tegak, tubuhnya hitam legam dengan sorot mata yang bisa menembus jiwa. Nafasnya berhembus seperti badai, dan di tangan besarnya tergenggam gada yang siap menghancurkan siapa saja yang mengganggu pementasan sakral ini. Pak Surya masih berada di panggung, wajahnya penuh kecemasan. "Maafkan kami nak, kami belum bisa meninggalkan pementasan ini." Suaranya terdengar samar, tertelan dalam riuh gamelan yang tiba-tiba kembali berbunyi. Saat aku menoleh ke arah panggung, sosok penari bertopeng telah mengambil alih pertunjukan, dan penonton, baik manusia maupun makhluk gaib, kembali terpesona, seolah kejadian barusan tidak pernah terjadi. Namun kami tahu, terlemparnya kami dari panggung berarti sekarang tidak ada yang menghalangi. Suara sarak penuh kebencian itu kembali terdengar. Sosok penari bermata kuning itu berdiri tegak. Tubuhnya gemetar menahan sakit akibat hempasan tadi, tapi ia masih tersenyum. Senyum mengerikannya membuat bulu kuduku berdiri. Aku menarik tangan Wulan, mencoba berlari secepat mungkin. Namun sebelum kami bisa bergerak jauh, sesuatu mencengkeram pergelangan kaki kami. Tangan-tangan muncul dari bayangan kami sendiri dari kegelapan. Dayang-dayang keraton Demit merayap keluar. Wajah-wajah mereka pudar menampilkan senyum menakutkan. Kuku-kuku panjang mereka mencengkeram tubuh kami dengan erat. "Sial, kita harus gimana?" Pergi setan sialan!" Raka menendang makhluk itu, tapi percuma. Jari-jari mereka sekuat baja, dan semakin kami melawan, semakin erat cengkeraman mereka. "Jangan takut Wulan, kita harus percaya. Tuhan akan menyelamatkan kita dari makhluk-makhluk laknat ini."
Aku berusaha tetap tenang, memeluk Wulan erat-erat. Aku mulai membaca doa sebisa yang aku ingat. Demi dayang itu menyeringai, tapi aku melihat ekspresi mereka sedikit berubah. Mereka terganggu. Aku melanjutkan doa dan Farel serta Raka ikut bergumam. Suaranya bergetar namun penuh harapan. Namun masih terlalu jauh untuk melawan kami dengan doa setengah-setengah itu. Penari bermata kuning itu mendongak, tubuhnya bergetar hebat. Dan tiba-tiba mulutnya terbuka lebar. Dari dalam tenggorokannya sesuatu merayap keluar, ular-ular dengan mata merah menyala. Tubuh mereka sebesar lengan manusia, menjulur dan mendesis siap menerkam kami. Sial, kita tidak bisa lari. Raka menjerit. Ular-ular itu bergerak cepat melingkar di udara, bersiap mencengkram leher kami. Setan brengsek. Sebuah teriakan menggelegar diikuti oleh sesuatu yang berkilat melesat di udara. Sebuah keris menancap tepat di dahi salah satu demit yang mencengkram kami. Makhluk itu menjerit nyaring, tubuhnya terbakar dari dalam dan menghilang menjadi debu. Aku menoleh dengan napas tersengal. Dua sosok muncul dari balik pepohonan. Salah satunya menatap dengan sorot tajam. Tangannya mengepal hingga urat-uratnya mencuat. Setan miskin. Ular jadi-jadian begini gak bisa dikulitin buat dijual. Tiba-tiba dia menghantam tanah dengan kepalan tangannya. Gelombang kejut merabat di tanah, membentuk retakan besar. Ada kekuatan doa yang menjalar dari gelombang kekuatan itu yang menyala menjadi api dan menelan ular-ular yang keluar dari mulut si penari bermata kuning. Makhluk itu menjerit kesakitan, asap hitam mengepul dari tubuhnya. Aku terbelalak. Mas Danan, Mas Cahyo. Aku hampir tak percaya melihat mereka di sini, namun satu hal yang pasti, kami belum kalah. Kita selamat. Farel mengucek matanya seolah masih ragu dengan apa yang baru saja terjadi. Napasnya memburu, tubuhnya masih gemetar. Aku pun merasakan hal yang sama. Kejadian tadi terlalu cepat, terlalu kacau, hingga aku sulit membedakan antara kenyataan dan mimpi buruk. Di bahu Mas Cahyo, Kliwon kera kecil sahabatnya melompat dengan lincah. Cahyo tersenyum kecil dan mengelus kepala makhluk mungil itu. Bagus, kita datang tepat waktu. Namun ketegangan belum usai. Ini bukan urusan kalian. Setan penari itu berdiri dengan mata merah menyala penuh dendam. Aura hitam berdesir di sekeliling tubuhnya seperti gelombang panas yang melelehkan udara di sekitarnya. Dengan kesabaran yang jelas sudah menipis, Mas Danan melesatkan kerisnya. Raga sukma berkilat di udara, melaju cepat seperti kilat menuju dada makhluk itu. Namun dalam satu gerakan gesit, setan itu menghindar. Keris itu berputar di udara. Kembali ke genggaman Mas Danan seolah memiliki jiwanya sendiri. Jaga Galang dan Wulan, jangan sampai mereka jatuh ke tangan antek-antek keraton demit. Suara Mas Cahyo menggelegar tajam dan tegas. Aku teranjak. Tunggu, aku bisa mengerti kenapa Wulan harus kami lindungi. Tapi kenapa aku juga disebut? Tolong lindungi Wulan, dia yang diincar. Aku mencoba menegaskan, tapi ada keraguan dalam suaraku. Mas Danan berjalan mendekat sementara Mas Cahyo dan Kliwon sudah bersiap menghadapi setan yang masih mengincar kami. Tatapan Mas Danan serius seolah ada sesuatu yang lebih besar dari ini yang harus segera kami pahami. Jadi benar kalian tidak saling mengenal? Tanyanya pelan namun suaranya terdengar tajam. Wulan yang berdiri gemetar di sampingku mencoba menjawab dengan hati-hati. Saya sudah mengenal Mas Galang, Mas. Kami sudah bertemu sebelumnya. Bukan itu yang aku maksud. Tiba-tiba dia meraih tangan kami berdua dan menyatukan di hadapannya. Galang, Wulan adalah saudara kembarmu. Dunia terasa berhenti berputar. Aku menatap Wulan, lalu menatap Mas Danan berharap semua ini hanya kesalahpahaman. Namun mata Danan tidak menunjukkan keraguan sedikit pun.
Kalian lahir hampir bersamaan dari rahim yang sama. Tapi saat lahir kalian diminta oleh Merapi. Orang tua kalian berjuang mencari cara agar kalian selamat meskipun harus memisahkan kalian. Jantungku berdebar kencang. Aku ingin menyangkal, ingin menolak kenyataan ini, tapi di dalam kepalaku potongan mimpi yang selalu hadir dalam tidurku tiba-tiba terasa masuk akal. Tentang bayi yang ditinggalkan saat bencana Merapi, tentang sosok yang dibawa pergi dari Merapi, dan tentang obsesiku pada gunung ini. Aku dan Wulan. Tidak, Wulan itu gaib. Gak mungkin Wulan saudara kembar Mas Galang. Suara Wulan bergetar hebat. Aku bisa melihat matanya yang dipenuhi kebingungan dan ketakutan. Namun aku tidak peduli. Aku langsung menariknya ke dalam pelukan, mendekapnya erat-erat seolah aku takut kehilangan lagi. Tidak, Wulan. Kamu adikku. Adik kembarku. Aku tidak bisa menahan air mataku yang tiba-tiba mengalir begitu saja. Ada sesuatu yang aneh dalam diriku, sebuah rasa hangat yang begitu lama hilang dan kini akhirnya kembali. Wulan terdiam. Aku merasakan tubuhnya menegang dalam pelukanku, seolah ia masih berusaha ragu dengan kenyataan ini. Namun perlahan bahunya mulai bergetar. Aku mendengar isak kecil, lalu merasakan tangannya membalas pelukanku. Aku masmu, Wulan. Apapun wujudmu, ternyata mimpi-mimpi yang Mas alami adalah ingatan masa lalu kita. Wulan masih terisak dalam dekapanku. Tangannya mencengkeram punggung bajuku seolah takut aku akan menghilang. Di tengah kegelapan dan bahaya yang masih mengintai untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa lengkap. Wulan adalah saudara kembarku. Semua perlahan terasa masuk akal. Mimpi-mimpi yang selama ini menghantuiku kini terajut menjadi satu kenyataan yang utuh. Tak heran jika aku selalu merasa terikat dengan Merapi. Ada sesuatu yang lebih besar di sini, sesuatu yang tertanam dalam diriku. Pantas saja kau begitu terobsesi dengan Merapi, Lang. Ternyata ada bagian dari dirimu yang memang berada di sini, ujar Farel dengan nada tak percaya. Wajahnya masih dipenuhi keterkejutan. Tanganku tidak bisa lepas dari genggaman Wulan, adikku. Namun ia kini bukan lagi manusia seutuhnya. Sukmanya saja yang tersisa, sementara tubuh ragawinya telah lama tiada. Aku merasakan getir yang menusuk dada, tapi aku tahu ini bukan saatnya untuk larut dalam kesedihan. Akhirnya tumbal yang hilang telah kembali. Suara paruh itu datang dari makhluk mengerikan di hadapan kami. Setan penari setinggi 3 meter itu menyeringai puas. Matanya berkilat penuh kemenangan. Namun Mas Danan tidak tinggal diam. Pergi. Kalian pergi dengan Cahyo. Cari Sukma Tiwi dan tinggalkan gunung ini. Ngawur kowe, Nan. Cahyo membentak Danan, jelas tidak terima meninggalkan sahabatnya seorang diri menghadapi makhluk-makhluk mengerikan itu. Tenang, Jol. Aku nggak sendiri. Mas Danan memberikan isyarat. Tatapannya mengarah ke sudut gelap di belakang kami. Dari kegelapan itu muncul sosok yang membuat bulu kuduku meremang. Sosok badut dengan senyum mengerikan di wajahnya. Di tangannya tergenggam sebilah pisau yang berkilat tajam. Badut itu Pak Suradirja. Suaraku bergetar saat menyebut nama yang tiba-tiba terlintas di pikiranku. Rohnya sampai ke sini. Mungkin dia memang berasal dari tempat ini. Akan kuceritakan jika aku menemukan sesuatu. Sekarang pergi. Tanpa banyak pilihan, Mas Cahyo menarik lenganku, memaksa kami untuk segera berlari. Sekilas aku melihat keris pusaka melayang-layang di udara, membentuk penghalang yang menjaga agar setan-setan itu tidak mengejar kami. Mas Cahyo, apa yakin kita tinggalkan Mas Danan? Percaya saja dengan keputusannya. Dia yang paling paham situasi saat ini. Segala sesuatu yang terjadi setelah ini ada di luar kuasa kita. Wulan menoleh ke arah Mas Cahyo. Wajahnya dipenuhi tanda tanya. Apa maksud Mas Cahyo tentang perseteruan dua keraton gaib?
Mas Cahyo hanya mengangguk pelan. Itu bukan sesuatu yang bisa kita campuri. Kita hanya manusia biasa. Ada hal-hal yang tidak akan pernah kita pahami sepenuhnya. Setelah berlari menjauh, kami tiba di desa. Anehnya suasana di sini tetap terasa hidup. Pementasan yang sempat kulihat sebelumnya masih berlanjut, seolah tidak terpengaruh oleh kekacauan yang terjadi di sana. Farel berteriak lantang, suaranya menggema di antara bangunan-bangunan tua. Tiwi, kalau kamu dengar ikuti suara ini. Sementara itu Mas Cahyo dan Kliwon memutuskan mencari dari sudut pandang yang lebih luas. Dengan cekatan mereka memanjat atap rumah, memperhatikan setiap penjuru desa dari ketinggian. Selama aku ada di desa ini, aku belum pernah melihat keberadaan Sukma Tiwi. Seharusnya dia tidak berada di dalam rumah-rumah itu. Kami terus menyusuri desa, namun jejak Tiwi tidak kunjung ditemukan. Di tengah-tengah pementasan, semakin banyak roh dan makhluk gaib yang berkumpul. Mereka bersorak dan menari seolah tidak terganggu oleh kehadiran kami. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang mengganjal di benakku. Di mana sebenarnya Sukma Tiwi dan mengapa pementasan ini terus berlanjut seakan menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar? Mas Cahyo menatapku tajam seolah mencari sesuatu di balik ekspresiku. Galang, apa penampilan Tiwi seumuran dengan kalian? Aku mengangguk cepat, berharap ada kabar baik. Iya benar Mas. Mas Cahyo melihat dia. Tidak, tapi aku nemu beberapa pendaki yang lebih berumur. Mungkin akan lebih mudah kalau aku lihat fotonya. Tanpa berpikir dua kali, aku merogoh saku celanaku. Dompet lusuh itu aku buka, memperlihatkan foto yang sudah mulai pudar. Di sana kami berempat berdiri berdampingan. Tiwi di tengah tertawa lepas. Diapit aku, Farel dan dirinya sendiri. Tawa itu aku rindu. Ini Mas. Aku menyodorkan foto itu kepada Mas Cahyo. Mas Cahyo mengambilnya dan memperhatikan dengan seksama. Dahinya berkerut, tatapannya menyipit seolah sedang mengais ingatan yang hampir terlupakan. Wajah ini sepertinya tidak asing. Detik itu aku berharap ada secerca kepastian. Mas Cahyo menghela napas pelan. Matanya kembali menyapu pandangan ke seluruh sisi desa dari atas. Namun tidak ada sosok yang menyerupai Tiwi. Aku pernah melihatnya, tapi dia nggak di sini. Mas Cahyo yakin? Tidak sepenuhnya yakin. Aku sudah lihat hampir ke seluruh desa, tapi nggak ada sosok Tiwi. Tapi sebelum sampai ke sini, aku dandanan sempat ketemu dengan sosok arwah penasaran. Wujudnya tidak jelas, tapi aku merasa dia mirip dengan foto yang kamu tunjukkan. Jantungku berdegup kencang. Harapan itu muncul meski samar. Yang benar Mas. Suaraku bergetar. Belum sempat Cahyo menjawab, suara langkah kaki tergesa-gesa terdengar mendekat. Raka muncul, terengah-engah dengan wajah pucat. Ada satu roh yang ninggalin desa. Kami coba kejar, tapi roh itu ngilang dan muncul lagi. Gak mungkin. Pada umumnya roh akan tertarik sama pementasan ini, apalagi kalau cuma arwah penasaran. Bener Wulan, aku sama Farel lihat sendiri. Aku merasakan kegelisahan merayap. Berapa persen kemungkinannya kalau itu Tiwi? Ada kemungkinan kalau ada roh yang bisa nolak pesona pementasan ini. Pasti ada tempat yang lebih berarti buat roh itu. Farel tiba-tiba mendekat, tatapannya penuh keraguan, tapi ada satu hal yang mendesaknya untuk berbicara. Lang, kayaknya ada tempat yang harus kita datangi deh. Di mana? Tiwi pernah cerita ke gue dan Raka kalau dia punya satu momen yang paling gak bisa dilupain. Farel bercerita dengan ragu, tapi dia merasa harus mengatakannya. Kamu ingat waktu kita tersesat dan terpisah di Merapi dulu? Iya. Kalian sempat tersesat dan membuka tenda waktu itu. Walau malamnya penuh dengan teror, tapi Tiwi merasa waktu berdua bersama kamu waktu itu benar-benar istimewa. Pagi dengan galang dan indahnya pemandangan dari tepi Merapi.
Gak ada yang bisa gantiin momen itu. Ya, aku mengingat saat itu. Kala itu kami terlalu lelah saat tersesat dan memutuskan untuk membuka tenda. Seketika ingatanku akan kejadian itu kembali begitu saja. Thank you, Wi. Lu kalau mau tidur gak apa-apa, gue jagain. Enggak lah, gue gak ngantuk. Kita ngobrol-ngobrol aja ya, biar gak kedinginan. Kami duduk bersebelahan bersandar pada tas carrier yang kering karena terlindung raincoat. Diiringi suara hujan, aku menyalakan lampu dari senter kecil untuk menerangi sisi dalam tenda. Keren juga nih tenda, gak ada yang bocor. Wajar lah, udah sewa mahal-mahal, kalau sampai bocor kita suruh ganti profesi aja. Jangan jadi rental tenda. Terus jadi apa? Rental PS gitu? Kebagusan. Rental dingdong aja yang pakai koin. Terus kiosnya bocor kalau hujan. Buset dah, ketahuan banget umur lu. Aku tertawa kecil. Suasana mulai mencair dan ketegangan yang sempat menyelimuti perlahan memudar. Namun aku menyadari tangan TV mulai bergerak kedinginan. Tanpa banyak pikir, aku mengambil korek api gas dari dalam tas. Dengan ragu aku meraih kedua tangan TV, lalu menyalakan api kecil untuk menghangatkannya. Enak lah anget, ucap Tiwi sambil mendekatkan tubuhnya ke arahku. Ia menyadarkan tubuhnya padaku. Jantungku berdetak tidak karuan. Belum pernah aku merasa segrogi ini saat berdekatan dengannya. Dingin. Tidak, kali ini aku justru merasakan perasaan panas dingin saat Tiwi berada sedekat ini. Aku ingat saat itu jugalah aku yakin bahwa aku benar-benar jatuh cinta dengan Tiwi. Gue ingat, Ral. Tapi aku gak nyangka kalau kejadian itu penting buat Tiwi. Karena malam itu kami ngalamin teror. Gue sama Tiwi diliatin makhluk yang nyeret sesuatu kayak badan manusia. Kalian tahu tempatnya, kita ke sana. Gak, Mas. Waktu itu aku sama Tiwi tersesat, kami nggak tahu di mana. Duh, ternyata nyari kliwon hilang masih lebih gampang daripada nyari sumpah cewek bucin. Kalau Mas Cahyo semakin kebingungan. Seolah merasa tersinggung, sebuah batu melayang dan menghantam kepala Mas Cahyo. Jelas itu berasal dari kliwon yang bergegas berlari menjauh darinya. Monyet kurang ajar. Kesal Mas Cahyo melempar batu itu. Kejadian singkat itu sedikit mengendurkan ketegangan kami. Saat itu Wulan menarik bajuku. Tadi Mas bilang apa? Setan yang menyeret tubuh manusia? Iya. Setan itu cuma muncul di pinggir jurang hutan alap-alap. Mendengar itu kami semua saling bertatapan dan sepakat untuk meninggalkan desa menuju tempat yang dimaksud Wulan. Kita ke sana, satu-satunya petunjuk yang kita punya hanya tempat itu. Kami bergegas meninggalkan desa yang dipenuhi roh dari segala penjuru. Aku sempat menoleh ke panggung sejenak. Dan saat itu aku merinding. Pementasan di panggung itu semakin nyata namun mengerikan. Wayang orang, tetapi berbeda. Semua pemainnya berwajah pucat seperti mayat hidup. Gerakan mereka kaku, tatapannya kosong. Sesekali senyum menyeramkan tersungging di wajah mereka. Sepertinya aku harus mengacuhkan dulu segala hal yang ada di desa ini. Saat kami bergegas melintasi jalan setapak yang gelap, Farel dan Raka tiba-tiba menarikku dan Wulan dengan paksa. Aku terhuyung hampir jatuh, tapi sebelum sempat bertanya apa yang terjadi, jawabannya sudah berada di depan mataku. Acara belum selesai, kalian mau kemana? Suara Paro itu datang dari sosok tua yang muncul di hadapan kami. Dia adalah Ki Suro, dukun menyeramkan yang menghadang kami saat kami kembali ke Merapi. Asap tipis membumbung dari tungku tanah liat yang ia bawa. Aroma kemenyan menguar tajam. Ki Suro, Gumam Mas Cahyo yang wajahnya menegang. Aku ingat jelas pertarungan sengit yang sempat terjadi antara mereka berdua. seniat itu kau mengejar kami? Aku sudah tahu roh penari dan pemuda itu tumbal pusaka Merapi, bukan? Tuanku meminta mereka.
Kau salah, aku dan Wulan hanya manusia biasa. Aku mencoba menyangkal tapi Kisuro hanya terkekeh seperti mendengar lelucon buruk. Benar, manusia biasa yang jika ditumbalkan akan membangkitkan pusaka Merapi. Tiba-tiba ia merapalkan mantra di depan tungkunya. Asap yang mengepul berubah pekat, menciptakan bayangan-bayangan yang semakin lama semakin jelas. Dari dalam kegelapan sosok-sosok pocong bermunculan. Kulit mereka membusuk, mata mereka kosong menyala merah. Beberapa dari mereka memiliki gigi runcing dengan air liur hitam menetes. Pemandangan itu membuat bulu kuduku meremang. Kau tahu mereka tidak akan menghentikanku. Memang tidak, tapi setidaknya pocong-pocongku bisa menghentikan manusia-manusia lemah itu. Kisuro tertawa puas. Sial, dia meremehkan kami. Tapi siapa yang bisa menyalahkannya? Wajahku memucat melihat sosok itu mendekat. Ketakutan mencengkeramku. Seharusnya manusia tidak boleh gentar dengan setan, kan? Suara Raka bergetar, namun ia mencoba berdiri tegap. Kakinya goyah, tapi ia berusaha menghalangi jalanku. Lang, kami akan buka jalan. Kau dan Wulan pergi cari Tiwi. Jangan ngawur, kita cuma manusia biasa, nggak kayak Mas Cahyo dan Mas Danan. Sejak kapan manusia itu cuma? Kita ini lebih mulia dari mereka. Selama kita berpegang pada pencipta kita. Raka wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, tapi matanya menyiratkan tekad yang membara. Tanpa ragu Farel mulai melantunkan doa. Suaranya bergetar, tapi kalimat-kalimat itu mengalir semakin lancar. Ayat kursi menggema di udara, mengusik para pocong. Mereka mengerang, tubuh-tubuh kaku itu mundur perlahan. Bagus Farel, jangan sia-siakan lihat mereka, Galang. Aku mengangguk. Dengan sisa keberanian yang kupunya, aku meraih tangan Wulan. Kami berlari melewati pocong-pocong yang merintangi jalan. Sementara Farel dan Raka terus memanjatkan doa, memaksa makhluk-makhluk itu untuk menjauh. Kalian tidak kuizinkan pergi. Geram Kisuro yang mengangkat tungkunya, siap merapalkan mantra baru, namun sebelum sempat menyelesaikannya, Mas Cahyo sudah melesat. Dengan satu tendangan kuat, tungku di tangan Kisuro terlempar ke tanah. Bara api di dalamnya berhamburan. Bocah kurang ajar. Aku lawanmu, kakek peot. Dengan bantuan Mas Cahyo, kami berhasil melarikan diri. Farel dan Raka terus menghalangi para pocong, sementara kami pergi semakin jauh. Pergi Galang, kami akan menyusul. Seru Raka, keringat membasahi wajahnya, namun ia tetap berdiri tegap, memagari jalan dengan doa-doa yang terus mengalir. Aku akan kembali secepatnya. Aku tidak ingin meninggalkan mereka. Saat berlari dari sudut mataku, aku melihat sesuatu di antara pepohonan. Seekor kera berayun di antara ranting, matanya tajam mengawasi kami. Kliwon. Aku tahu pasti Mas Cahyo memintanya untuk melindungi kami. Dengan napas tersengal, aku terus berlari. Di kejauhan suara tawa Kisuro masih terdengar. Namun aku tidak lagi menoleh ke belakang. Satu-satunya tujuan kami kini adalah menemukan Tiwi. Ayo Mas. Wulan memintaku untuk mempercepat langkahku. Merasa aku harus mengejar waktu, aku pun melepas ranselku begitu saja. Tas itu jatuh ke tanah, menimbulkan suara berdebam yang samar di tengah sunyi. Kini hanya senter di tanganku yang menjadi penuntun langkah. Aku menduga akan dihadang oleh sosok-sosok lain, penghuni Merapi ini, tapi ternyata tidak. Meski dengan mata batinku yang terbuka, aku tidak melihat penampakan apapun di sekitarku. Hanya kesunyian yang menggantung di udara, seperti sebuah kehampaan yang menantang. Mungkin Wulan benar, tidak ada roh yang menolak pesona pementasan. Atau bisa jadi ini ulah Kliwon dan kawan-kawannya yang suaranya terus bersautan di atas pohon, seolah memastikan jalanku tetap aman.
Entah kenapa firasatku semakin kuat. Aku merasa bahwa aku benar-benar akan bertemu dengan Sukma Tiwi. Langkahku berpacu bersama detak jantung yang menggema di telinga. Kabut perlahan memudar, membiarkan sinar mentari pagi menyusup masuk. Cahaya itu menerangi jalan berbatu yang menanjak. Di depanku Wulan berlari dengan ringan, nyaris seperti melayang. Namun tiba-tiba langkahku terhenti. Dia berdiri diam. Tubuhnya tampak memancarkan kehangatan yang berbeda. Saat aku berhasil menyusulnya, aku melihatnya tersenyum. Namun bukan hanya Wulan yang kulihat. Tiwi, apa Sukma itu benar Tiwi? Aku bertanya dengan napas tersengal. Mataku terpaku pada sosok yang berdiri di sisi Wulan. Sosok itu begitu nyata namun terasa begitu jauh. Rambutnya tergerai lembut tertiup angin, wajahnya menenangkan. Aku mengenali setiap lekuk wajahnya meski tampak samar. Cahaya pagi memantulkan kilau lembut pada sosoknya. Galang, gak ada yang salah dari mimpi lu untuk mendaki gunung ini. Semua yang lu ceritain tentang keindahan gunung ini benar adanya. Apalagi setelah melihat suasana pagi di tempat ini. Seketika suara itu terdengar di benakku. Kata-kata Tiwi, kalimat yang diucapkannya saat kami pernah berbagi tawa di lereng Merapi. Suara itu menghidupkan kembali kenangan yang terkubur dalam mimpiku. Tiwi, ayo kita pulang. Suaraku bergetar saat aku mengulurkan tangan berusaha menggapainya, namun seperti kabut yang tersentuh angin. Tanganku hanya menembus kehampaan. Mas Galang, Sukma manusia harusnya bisa kembali sendiri ke tubuh mereka masing-masing, kecuali ada yang mengikatnya. Aku menatapnya, berusaha memahami maksudnya. Tangannya tak tersentuh, mata yang tidak mampu menatap balik. Sukma Tiwi yang hanya berdiri di sana, tersenyum dengan raut wajah yang menyimpan banyak rahasia. Sesuatu di bawah alam bawah sadar Tiwi membuat Sukmanya tertinggal. Ada sesuatu yang membuat sebagian dirinya masih berada di sini. Apa Wulan? Belum sempat Wulan menjawab, tubuhku mendadak terasa berat. Sukma Tiwi bergerak mendekat, lalu tanpa peringatan sosoknya merasuk ke dalam tubuhku. Aku terhuyung, lututku hampir menyerah. Dan saat itu aku merasakan sesuatu, sebuah ingatan yang bukan milikku muncul begitu saja. Kilasan demi kilasan tergambar jelas di benakku. Aku melihat Tiwi. Aku merasakan langkah-langkahnya, kebingungannya hingga kesepiannya. Dia mengembara di sisi gaib Gunung Merapi, mencari jawaban yang membuatnya terus tertahan. Kemudian suara-suara samar bergema di kepalaku. Tiwi, seandainya Galang tahu kalau dia bukan anak kandung, apa dia akan kecewa? Itu suara ibu. Suaranya bergetar penuh keraguan. Tiwi mendengarnya, merasakan beban yang bukan miliknya. Lalu suara lain menyusul. Temanmu itu dia lahir di kaki Merapi. Terdengar suara lain, suara yang juga berucap kepada Tiwi. Puncaknya adalah saat Wulan merasuki Tiwi. Ingatan Wulan dan Tiwi bersambur. Namun ada ingatan di bawah alam bawah sadar Wulan yang menyebabkan munculnya perasaan tertarik Wulan padaku. Ikatannya lebih dari sekedar perasaan suka. Satu ikatannya sudah ada bahkan sebelum aku dan Wulan dilahirkan. Tiwi tahu lebih dulu. Dia mendapatkan petunjuk tentang aku dan mungkin juga tentang Wulan. Rasa cemas dan keraguan membuat Sukmanya tertinggal di sini, terus mencari jawaban. Air mataku mengalir, tapi aku tidak lagi berusaha menghentikannya. Terima kasih Tiwi. Sekarang tunjukkan semuanya padaku, setelah itu kita kembali. Pagi itu Wulan merengkuhku, menenangkanku dalam diam. Di dalam benakku, kepingan-kepingan ingatan terus bersatu. Kebenaran yang selama ini tersembunyi akhirnya terbuka, mengalir deras seperti arus sungai yang tidak bisa dihentikan. 20 tahun yang lalu, kala itu malam sudah terlalu larut. Suara pementasan musik terdengar menggema ke seluruh desa yang memang tidak terlalu dipadati penduduk.
Hampir sebagian penonton pementasan berasal dari desa lain. Malam sudah larut, tapi suara gamelan masih menggema di seluruh desa. Dentingnya melayang di udara, menyatu dengan kegelapan malam yang membalut perkampungan kecil itu. Desa ini memang sepi, penduduknya tidak banyak. Hampir sebagian besar penonton pementasan justru datang dari desa-desa lain. Kok tumben ya ada pementasan di desa kecil begini? Nggak tahu, panggungnya buat ngerayain apa juga nggak paham, yang penting joget toh. Orang-orang tertawa, asik menikmati pertunjukan. Mereka tidak peduli dengan alasan di balik acara ini. Yang mereka tahu ada panggung sederhana yang dibangun rendah, begitu dekat dengan penonton hingga batas antara pemain dan penonton seakan lenyap. Para penari berputar lincah, melibatkan mereka dalam tarian yang penuh pesona. Namun tidak ada yang menyadari bahwa pementasan ini bukan sekedar hiburan biasa. Malam itu pertunjukan diadakan bukan atas kehendak manusia semata. Dari bayangan hutan Merapi yang gelap dan penuh misteri, sosok-sosok tak kasat mata telah mengatur semuanya. Mereka mengerahkan tangan-tangan manusia dengan cara yang halus, menyusupkan uang ke tangan seorang warga desa, meminta perayaan ini digelar. Sebuah perayaan untuk menyambut kelahiran dua anak yang telah ditandai oleh Merapi. Mas Rogo, cepat pulang mas, Prawesti sudah waktunya. Seorang perempuan berlari tergesa-gesa menghampiri pria yang masih sibuk mengangkut keperluan pementasan. Napasnya memburu, wajahnya cemas. Yang benar bu, tanya Mas Rogo seolah masih ingin memastikan. Sang istri hanya mengangguk cepat. Sudah Mas Rogo, tinggal saja biar kami yang urus sisanya. Ngapunten nggih Pak. Tanpa banyak bicara, Rogo segera berlari pulang. Langkahnya terburu-buru, menembus dinginnya malam menuju rumah kayu sederhana mereka yang sudah dipenuhi sanak saudara. Di dalam suasana tegang, Prawesti istrinya tengah berjuang di ambang kehidupan dan kematian. Keringat membanjiri wajahnya, desahan dan rintihannya berpadu dengan lantunan gamelan dari kejauhan. Seakan-akan musik itu menjadi pengiring bagi kelahiran anak mereka. Detik-detik terasa panjang, lalu tangisan bayi pertama pecah di udara. Alhamdulillah. Rongo bersujud, air matanya hampir jatuh, namun kebahagiaan itu belum selesai. Beberapa saat kemudian terdengar lagi suara tangisan lain, suara yang lebih lemah, tapi tak kalah kuat menyentuh hati. Selamat Mas Rogo, anaknya kembar. Seisi rumah bergemuruh dengan kebahagiaan, orang-orang tersenyum, bersyukur dan saling mengucap doa untuk kedua bayi yang baru lahir itu. Tangisan mereka menggema dalam malam, membaur dengan suara gamelan yang masih mengalun. Namun di luar rumah sesuatu sedang mengawasi dari balik pepohonan. Dari celah-celah gelap yang tidak tersentuh cahaya ada sosok-sosok yang juga menyaksikan kelahiran itu. Mereka berdiri diam menyatu dengan bayangan. Mereka tidak tertawa, tidak berbisik, hanya mengamati. Mereka sudah lama menunggu momen ini dan malam ini penantian mereka akan berakhir. Doakan segala hal baik untuk kedua anakmu. Walau kalian adalah orang tua mereka, kalian tidak ditakdirkan untuk berjodoh. Ikhlaskan dan hiduplah dengan bahagia. Rongo tersentak, matanya terbuka lebar, napasnya memburu. Keringat mengalir deras dari pelipisnya, mimpi itu terasa begitu nyata. Sebuah suara lembut tapi penuh ketegasan datang dari seorang perempuan berkebaya merah. Sosoknya begitu anggun, melangkah mendekatinya dengan tatapannya menyimpan rahasia. Tak ada ancaman dalam sorot matanya, tapi entah kenapa kata-kata yang ia ucapkan membuat Rogo dicekam kecemasan. Chandra dan Wulan. Kok bisa kepikiran nama Mas Bagus ini, Mas? Suara lembut Prawesti membuyarkan lamunannya. Istrinya tersenyum, menimang kedua bayi mereka yang masih terlelap dalam balutan kain. Rogo menatap mereka lekat-lekat, kecemasannya sedikit mereda. Semalam bulan purnama begitu indah.
Mas gak kepikiran nama lain selain nama itu? Prawesti tersenyum kecil lalu dengan hati-hati ia meletakkan Wulan di samping Chandra yang masih tertidur pulas. Malam itu harusnya menjadi malam yang penuh kebahagiaan, malam yang telah mereka nanti-nantikan. Tapi ada sesuatu yang mengganjal di hati Ronggo. Dek, Mas dapat mimpi. Belum sempat melanjutkan kata-katanya, Prawesti tiba-tiba mengangkat tangannya meletakkan telunjuk di depan bibir suaminya. Ia melangkah mendekat, menyandarkan dahinya di dada Ronggo. Bahunya bergetar, napasnya tak beraturan. Aku sudah tahu, Mas. Aku juga dapat mimpi itu. Ronggo terdiam, kini ia mengerti mimpi itu bukan sekedar bunga tidur. Itu adalah pertanda. Ia menarik istrinya ke dalam pelukan, meremas bahunya lembut, mencoba memberi ketenangan meski hatinya sendiri dipenuhi ketakutan. Sudah, yang tenang ya. Yang penting kita jaga baik-baik anak kita semampu kita. Kita serahkan takdir mereka kepada Sang Pencipta. Prawesti mengangguk, mereka tidak tahu kapan mimpi itu akan menjadi kenyataan. Yang mereka tahu mereka harus melindungi anak-anak mereka dengan segala yang mereka punya. Tapi takdir ternyata tidak memberi mereka banyak waktu. Malam itu desa tiba-tiba digemparkan oleh kesaksian beberapa warga. Aku lihat sendiri manusia setinggi pohon berdiri di ujung desa. Seorang pria gemetar ketakutan, wajahnya pucat, napasnya tersengal. Besar tubuhnya gelap, dia cuma berdiri tapi rasanya seperti dia mengawasi kita. Benar, aku juga lihat. Dia nggak bergerak sama sekali, lalu menjelang subuh dia tiba-tiba menghilang. Cerita itu menyebar dengan cepat. Orang-orang mulai berbisik, menyampaikan kegelisahan mereka pada para sesepuh desa. Para tetua berkumpul, mereka menatap satu sama lain, lalu menunduk dalam diam. Seolah-olah mereka sudah tahu apa arti dari kemunculan sosok itu. Lalu dengan suara berat, salah satu dari mereka akhirnya angkat bicara. Kita harus pergi, sosok itu adalah peringatan, akan ada bencana. Namun warga desa tak serta-merta percaya bagaimana bisa mereka meninggalkan rumah, ladang, dan ternak begitu saja hanya karena sosok aneh muncul di malam hari. Tapi kemudian sosok itu muncul lagi. Makin banyak warga yang melihatnya, kini tidak ada yang bisa menyangkal keberadaannya. Keesokan paginya orang-orang mulai mengemasi barang-barang mereka. Beberapa mencari perlindungan di desa yang lebih rendah. Yang lain menumpang di rumah sanak saudara, namun sayangnya mereka terlambat. Dari perut bumi suara gemuruh menggelegar, getaran tanah merambat hingga ke rumah-rumah. Gunung Merapi mengamuk. Pak, cepat! Teriakan Prawesti menggema di tengah kekacauan. Ia berusaha berlari, menggenggam erat Chandra di pelukannya, sementara warga desa panik berlarian mencari tempat aman. Ronggo mengejar mereka, menggendong Wulan di dadanya, namun tiba-tiba ia berhenti. Di tengah kepulan asap yang mulai turun dari gunung, ia melihatnya. Seorang perempuan berkebaya merah berdiri anggun di hadapannya. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan sesuatu yang dalam. Sudah waktunya kedua anak itu harus tinggal di sini. Ronggo menegang. Ia menoleh ke arah Prawesti yang semakin menjauh, berusaha menyelamatkan diri. Lalu dari bayangan sosok lain muncul seorang pria berwujud panglima kerajaan. Sorot matanya tajam, bibirnya menyunggingkan senyum penuh keangkuhan. Walau berwujud manusia, Ronggo bisa merasakan hawa dingin yang menguar darinya. Jadi kalian berdua yang akan menjaga anak-anakku? Tanya Ronggo, suaranya bergetar. Perempuan berkebaya merah mengangguk pelan. Panglima itu menyeringai. Ronggo mengepalkan tangannya. Haruskah ia memilih anak-anaknya atau membiarkan amarah Merapi semakin menjadi-jadi, menelan lebih banyak nyawa? Ia pun tak punya banyak waktu. Ronggo menoleh ke arah istrinya, napasnya tersengal. Dadanya bergemuruh. Di tengah kepanikan ia melihat Prawesti berdiri dengan wajah cemas, menunggu di antara warga yang mulai berlarian menyelamatkan diri. Di pelukannya bayi Chandra meringkuk, tertidur tanpa tahu bahwa dunia di sekitarnya sedang menuju kehancuran. Pak, cepat! Suara Prawesti menggema di tengah hiruk pikuk.
Ronggo ingin berlari, ingin meraih mereka dan membawa mereka pergi sejauh mungkin. Tapi langkahnya tertahan. Ia tahu jika ia melanjutkan langkahnya, bencana ini tidak akan berhenti di sini. Ia menatap Ulan dalam dekapannya, lalu mengangkat wajah menatap sosok berkebaya merah yang berdiri di belakangnya. Tidak, larilah, selamatkan dia. Ulan, dia diminta oleh Merapi. Prawesti tersentak, matanya melebar saat menyadari sosok-sosok di belakang suaminya. Ia memahami apa yang terjadi, memahami apa yang harus dikorbankan. Chandra harus hidup. Suara Ronggo bergetar, tapi tekadnya tak tergoyahkan. Prawesti menggigit bibir, air matanya jatuh. Ia tahu ini bukan keputusan yang mudah. Tetapi jika salah satu dari mereka harus pergi, maka setidaknya Chandra harus tetap hidup. Dalam hitungan detik awan panas turun melahap Ronggo tanpa ampun. Prawesti hanya bisa menatap, tubuhnya gemetar, hatinya remuk. Ronggo lenyap dalam debu tanpa perlawanan, namun di balik kepulan asap sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Ronggo berdiri di antara dua sosok gaib. Ulan masih dalam dekapannya, tertidur dengan wajah damai, tak menyadari badai yang sedang terjadi. Ulan akan berada di alam kalian, namun harus aku sendiri yang menjaganya. Perempuan berkebaya merah menatapnya dengan penuh pengertian. Aku mengerti. Selendangnya berkibar, merangkul Ronggo dan Wulan dalam balutan cahaya yang hangat, namun tak jauh dari mereka. Sosok Panglima berwajah keji menyeringai sinis. Perempuan berkebaya merah meliriknya sekilas, selalu kembali menatap Ronggo. Lalu bagaimana dengannya? Ronggo mengikuti arah pandangnya dan kembali merasakan hawa jahat yang begitu menusuk dari sosok itu. Aku tak punya urusan dengannya. Seketika Panglima itu mengamuk, jeritanya mengguncang udara, suara gemuruh dari gunung semakin menggelegar. Namun Ronggo tidak peduli, perempuan berkebaya merah mendapatkan selendangnya, melindungi Ronggo dan Wulan dari amukan bencana, dan dalam sekejap semua lenyap dalam kegelapan. Di kaki Gunung Merapi, Prawesti berhasil selamat, namun hatinya hancur. Ia kehilangan suaminya, ia kehilangan Wulan, dan kini ia harus memastikan bahwa Chandra tetap hidup. Tapi ia tahu sosok keji itu akan selalu mengincarnya. Prawesti menggunakan sisa tenaganya, mengorbankan segala yang ia miliki untuk pergi sejauh mungkin. Ia tidak peduli seberapa jauh ia harus melangkah selama Chandra bisa tumbuh dengan aman. Namun setiap malam mimpi buruk itu selalu datang. Sosok Panglima itu masih mencarinya, hingga akhirnya langkah Prawesti membawanya ke sebuah tempat yang tenang dan damai. Sebuah panti asuhan kecil di tepi kota. Di depan gerbang seorang pria berdiri menunggunya, wajahnya penuh wibawa. Tatapannya menenangkan, seolah-olah ia memang telah menanti kehadiran Prawesti dan Chandra. Tak banyak kata yang terucap di antara mereka. Prawesti hanya menatap anaknya lalu menoleh pada pria itu. Ia ragu, namun pria itu mengangguk, memberikan keyakinan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dengan tangan gemetar, Prawesti menyerahkan Chandra kepadanya. Anak ini akan tumbuh besar dan sehat. Apa saya masih bisa melihatnya setelah ini? Maaf, selama kau masih bersamanya dia akan terus diincar. Saya mengerti. Pria itu tersenyum lembut, mengelus kepala bayi Chandra yang masih tertidur pulas. Tapi bukan itu alasan utamanya. Anak ini tidak akan tumbuh besar di sini. Jika penglihatanku benar lagi, akan ada keluarga baik yang merawatnya di tempat yang jauh. Keluarga yang melindunginya dan membimbingnya menjadi manusia hebat. Prawesti terdiam, air matanya masih mengalir, tapi senyum kecil mulai terbentuk di bibirnya. Ia membungkuk, mengecup kening anaknya untuk terakhir kali. Lalu ia meletakkan tas kecil berisi perlengkapan bayi di sisi ranjang. Dengan suara lirih ia berbisik, "Jika ada hari terbaik dalam hidup ibu, itu adalah saat aku mendengarkan tangisan kalian, anak-anak ibu.
Tangisannya ibu harap bisa lebih sering ibu dengar dan lebih lama. Tak pernah ibu sangka bahwa mimpi untuk dipanggil ibu oleh kalian adalah sesuatu yang sulit. Walau semua itu hanya terjadi dalam angan-angan ibu, itu sudah cukup untuk membuat ibu menyayangi kalian seumur hidup ibu. Chandra atau siapapun nama yang diberikan oleh keluarga barumu kelak, tumbuhlah menjadi manusia yang hebat. Hiduplah untuk ibu, untuk ayahmu, dan untuk adikmu Wulan. Doa terbaik ibu selalu menyertai kalian.